Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. La haula wala quwata illa billah. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Segala pujian dan syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kita untuk Rasulullah SAW. Saudaraku seiman dimanapun berada, katanya malaikat pelindung sang raja, tapi mati ditembak. Itulah yang dialami oleh Maijen Abdul Aziz Al-Fakhar. Saudaraku yang kami cintai, beliau adalah orang terkuat, terbaik, terpintar, terjenius, diakui pun oleh intelijen barat, oleh intelijen Mossad, oleh KGB. Dia adalah sosok yang sulit untuk bisa ditembus. Boleh dikatakan dia James Bond-nya abad 2020, abad yang ke-20, 21. Akan tetapi di usia muda beliau telah dicabut nyawanya oleh malaikat maut. Ada upaya pembunuhan kepada Raja Salman, beliau telah berkali-kali menggagalkannya. Dan dalam upaya terakhir, isu yang menyebar bahwa beliau diundang oleh sahabatnya, kemudian di sana datang orang lain yang juga sahabatnya namanya Ali, kemudian terjadi cekcok, lalu yang sahabatnya Ali ini pergi, kemudian datang lagi bawa senjata dan tembak. Nggak masuk akal. Nggak masuk akal. Orang sekaliber beliau datang tanpa pendampingan, ya, kemudian terjadi baku tembak oleh kawan-kawannya dan dia mati. Apapun ini bukan urusan, yang jelas beliau sudah meninggal dunia. Walaupun ada sumber yang lain mengatakan bahwa beliau dalam rangka melindungi Raja Salman terjadi baku hantam, baku tembak, dan beliau salah seorang yang meninggal di situ. Yang mana saja Allah alam, yang pasti di sini saudara yang memuliakan, tidak ada malaikat pelindung itu kecuali hanyalah malaikat dari Allah Subhanahu wa taala. Malaikat dari Allah itu namanya muaqibat. Nama malaikat itu adalah muaqibat. Allah turunkan untuk hamba-hambanya yang bertakwa, hamba-hambanya yang soleh, membaca zikir pagi dan petang. Allah turunkan muaqibat. Maka peluru ditembakkan kepadanya oleh muaqibat ini bisa dialihkan pada yang lain. Granat yang dilemparkan kepadanya oleh malaikat bisa disumbat sehingga tidak menjadi meledak. Oleh muaqibat ini ada dikirim oleh dukun-dukun, para jin-jin dan setan-setan terjahat untuk menyakitinya dengan cara disantet dan sebagainya. Oleh para malaikat ini tumpul semuanya. Ini muaqibat. Maka inilah malaikat pelindung yang sebenarnya. Jangan katakan manusia sebagai malaikat pelindung. Ini keliru, ya. Keliru sekali. Toh malaikat pelindungnya juga tidak mampu melindungi dirinya sendiri dari peluru tajam, ya, yang menembus tubuhnya. Saudaraku, bagaimanapun juga dunia Islam berduka dengan kematiannya. Orang seluruhnya di Saudi mengatakan dia adalah lelaki yang terhormat, lelaki yang azim, lelaki yang agung, lelaki yang mulia, lelaki yang suci dan sebagainya. Kita tak tahu orang ini sebenarnya siapa. Maka kalau begitu kata orang-orang yang ada di Arab Saudi, ya mungkin orang Arab Saudi lebih mengenal beliau. Tetapi apakah beliau dimaksud dengan nafsun zakiyah di dalam hadis sahih tersebut, bahwa terbunuh dulu seorang lelaki yang memiliki jiwa yang suci? Tidaklah, ya. Karena lelaki yang memiliki karakter jiwa yang suci tersebut harus mendunia sifatnya dan beruntung serta berguna betul bagi Islam, dan kaum muslimin betul-betul merasa kehilangan dengan wafatnya dia. Yang jelas bukanlah Abdul Aziz Al-Fakhar ini. Lalu berikutnya siapa? Yang sangat rawan sekarang ini untuk dihabisi adalah Raja Salman. Apakah ini orangnya? Saya tidak berani berspekulasi, dan saya apalagi untuk memastikan. Semoga Allah melindungi beliau, semoga Allah menjaga beliau. Akan tetapi para pendengki-pendengki di sekitarnya, termasuk anak kandungnya sendiri yang menginginkan beliau cepat tidak ada, ini sudah lama mengincar-incar agar Raja Salman segera angkat kaki dari muka bumi ini. Saudaraku yang kami cintai, maka tidak ada yang kekal, ya, tidak ada yang langgeng. Kekuasaan akan berakhir dengan adanya yang mengambil. Ada yang melengsarkannya, dan ini terjadi kepada Muammar al-Qaddafi, terjadi kepada Saddam Hussein, terjadi kepada Soeharto, terjadi kepada
orang-orang yang panjang umur usianya seperti Husni Mubarak ya, semuanya berakhir seperti berakhirnya Fir'aun, berakhirnya Namrus dan sebagainya. Maka siapakah yang akan panjang kekuasaannya? Tidak ada. Termasuk rezim ini, mereka tidak akan panjang kekuasaannya. Mereka berakhir, ada waktunya. Qulillahumma malikal mulk tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Sepanjang-panjang umur manusia pun ternyata berakhir dengan kematian. Dialah Nabi Nuh alaihissalam, Nabi Adam alaihissalam, ya, nabi-nabi awal dulu umurnya di atas 500-an tahun. Nabi Nuh bahkan hampir mendekati 1000 tahun. Ketika Nabi Nuh dijelang oleh malaikat maut untuk dicabut nyawanya, malaikat maut masih memberikan tambahan, karena ini pesan dari Allah, sampaikan pada hambaku Nuh. Apakah dia masih mau tambahan umur? Dipanjangkan kepadanya berapa dia mau. Ternyata Nabi Nuh berkata enggak, udah capek hidup. Lalu di penghujung hidupnya sebelum dia diambil oleh Allah, Nuh menyampaikan kepada malaikat maut kerinduan yang dahsyat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi dia berkata, selama hidup ini masih ada ujungnya, yaitu kematian, maka hidup itu tetaplah pendek dan singkat. Tetaplah pendek dan singkat. Maka bagaimanakah kehidupan yang sebenarnya? Dialah wa innal akhirah lahiyal hayawan. Sesungguhnya kehidupan akhirat itu dialah sebenar-benarnya kehidupan. Itu yang sebenarnya kehidupan, karena setelah itu nggak ada lagi kematian. Tidak ada lagi kematian. Yang namanya kematian oleh malaikat berdiri di antara surga dan neraka, mengangkat seekor hewan, dan dia adalah simbol daripada kematian yang dulu mematikan di dunia, disembelih oleh beliau. Lalu malaikat ini menyeru kepada penduduk surga, khuludun khulud lal maut. Menyeru kepada penduduk neraka, khuludun khuludun lal maut. Kekal kalian, tidak akan ada lagi kematian. Insyaallah. Itulah dia sebenarnya kehidupan. Saya beranjak tua. Ayahanda saya sebentar lagi akan berpindah kepada alam berikutnya. Ya, abangda saya sudah ada di alam berikutnya. 2 orang abang tercinta saya sudah ada di alam berikutnya, dan pasti ke depan adalah saya dan kita semua saudaraku. Maka melihat ini semua, sebaiknya kita sadar dirilah. Sadar dirilah, hidup ini tidak akan lama. Seberapa muda pun anda akan tua. Seberapa pun hidupnya anda akan mati. Seberapa pun berkuasanya anda akan berakhir. Seberapa pun hebatnya anda akan tamat. Seberapa pun kayanya anda akan meninggalkannya, atau dia akan meninggalkan anda. Maka sadarlah saudaraku, ish ma syi'ta fa innaka mayyit. Hiduplah engkau seberapa mau engkau mau. Seberapa mau engkau mau, fa innaka mayyit. Sesungguhnya engkau pasti mati. Wa'mal ma syi'ta fa innaka muhasabun bih. Beramallah apa yang kau bisa amalkan. Buat apa yang kau mau, fa innaka muhasabun bih. Semua yang kau buat akan dihisab. Semua yang kau lakukan akan dipertanggungjawabkan, diminta oleh Allah, persidangan di persidangan Allah Subhanahu wa taala. Fa innaka muhasabun bih. Oleh karena itu saudaraku, jangan lengah, jangan buang-buang masa dan waktu ya. Mumpung masih ada kesempatan, mumpung masih ada sedikit lagi pemberian dari Allah Subhanahu wa taala. Kita tidak tahu nih ya, apakah bulan ini, tahun depan kita akan berakhir. Yang jelas menurut urutan hadis akhir zaman, akan banyak peluang orang-orang berpindah dari alam dunia ini kepada alam barzakh. Sangat besar peluangnya, wabil khusus laki-laki. Wallahu waliyut taufiq wal ma'unah, la haula wala quwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.